Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki episode kedua dari kisah para penghuni surga. Dan episode kali ini spesial banget buat aku karena kita akan membahas tentang Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapakah Khadijah? Ingin tahu? Yuk kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Ica akan bercerita tentang Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Beliau adalah Ummul Mukminin dan salah satu dari pemimpin kaum wanita di surga nanti. Seperti apa sosoknya? Pasti banyak yang bisa kita pelajari dari beliau. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Ia adalah Khadijah binti Khuwailid. Dia sosok perempuan yang cerdas, dermawan, dan juga rupawan. Cantik sekali. Ia dikenal sebagai Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Dan ia merupakan saudagar yang sukses, pedagang yang sukses. Diibaratkan mampu membeli Mekah. Oleh sebab itu dinamai Ratu Mekah. Meski demikian, meski ia punya banyak harta dan kekayaan, Khadijah sadar bahwa hal tersebut bukanlah segalanya. Ia suka membantu orang miskin, janda, anak yatim, dan juga orang cacat. Allah juga sudah memilihnya menjadi istri Rasulullah, pasti ada sifat utama dalam dirinya. Khadijah berasal dari keluarga yang memegang teguh agama Ibrahim. Ia memiliki paman yang bernama Warakoh. Ia juga memegang teguh ajaran yang sama. Bahkan Khadijah yang cerdas ini mampu membaca kitab Taurat dan juga kitab Injil. Mereka adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Mereka membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Apabila mereka menginginkan sesuatu, mereka memohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang saudagar atau pengusaha. Ia menjalankan bisnis dan bekerja sama dengan orang untuk membawa barang dagangannya. Suatu hari Khadijah ingin bawa dagangannya ke Syam. Hal inilah yang membuat akhirnya Khadijah bekerja sama dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad terkenal jujur dan dapat dipercaya untuk membawa barang dagangannya. Nabi Muhammad akhirnya membawa barang dagangan milik Khadijah. Kala itu ia ditemani oleh seorang pembantu laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah. Selama perjalanan perdagangan ini, Maisarah kagum akan kemampuan Nabi Muhammad dalam mengambil keputusan. Pikirannya tajam dan juga kejujurannya. Ia tidak pernah menjual barang yang rusak. Terbukti saat itu Nabi Muhammad juga mampu menghasilkan keuntungan yang banyak dari perjalanan tersebut. Maisarah pun menceritakan apa yang dialaminya bersama Nabi dan ini yang membuat Khadijah kagum kepada beliau. Saking kagumnya, Khadijah akhirnya melamar Nabi Muhammad. Dan pernikahan agung itu pun terjadi. Pernikahan termulia sepanjang masa. Rasulullah dan Khadijah menikah. Mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki, dan 4 perempuan. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kali, Rasulullah sangat ketakutan, sampai tubuhnya bergetar. Ia dari Gua Hira turun menuju rumahnya. Namun ketakutan Nabi hilang setelah berhasil pulang ke rumah dan melihat Bunda Khadijah. Bunda Khadijah sangat penyayang. Ia menyelimuti suaminya dan menenangkannya. Saat itu Rasulullah sangat ketakutan bahwa akan menjadi celaka dan Allah marah kepadanya. Namun Bunda Khadijah menenangkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang terpuji. Beliau adalah sosok yang selalu menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi makan orang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Mana mungkin orang seperti itu Allah murka kepadanya. Tidak hanya mampu menenangkan, ternyata Bunda Khadijah juga berhasil mencari solusi yang tepat. Karena kecerdasannya, Khadijah mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi Rasulullah. Ia pun mendatangi pamannya Warakoh bin Naufal untuk mencari tahu apa sebenarnya sedang dialami oleh Rasulullah. Dari beliaulah Nabi Muhammad mendapat jawaban. Ternyata yang datang kepada Nabi Muhammad saat itu adalah Namus, yaitu malaikat Jibril yang juga datang kepada Musa alaihi salam.
Mendengar hal tersebut, tanpa ragu, Khadijah pun langsung beriman kepada Nabi Muhammad dan meyakini bahwa ia adalah utusan Allah. Suatu hari, Rasulullah dan Bani Hashim diboikot oleh para Quraisy. Lalu mereka tidak mendapatkan pasokan makanan, minuman, bahkan benda-benda. Akhirnya Siti Khadijah, Bunda Khadijah kita ini, dengan ikhlas mendermakan harta yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Sampai-sampai tidak ada lagi hartanya yang tersisa. Wah, baik sekali ya. Bahkan Bunda Khadijah pun rela ketika rumahnya selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Hingga suatu hari, Malaikat Jibril menitipkan salam untuk Khadijah dan menjanjikan sebuah rumah untuknya dari Allah di surga. Di dalam rumah itu sudah tidak ada lagi kebisingan dan kelelahan. Begitulah Allah sungguh ridho kepada Bunda Khadijah sampai-sampai menghadiahkan rumah di surga. Siti Khadijah menjadi perempuan terbaik pada masanya, mendampingi Rasulullah dan selalu dicintai Rasulullah. Bahkan tidak ada yang menandingi cinta Rasulullah kepada Khadijah. Karena Bunda Khadijah tahu keridhaan Allah adalah yang paling utama. Nah, adik-adik, semoga kita bisa meniru Bunda Khadijah ya dalam mencari keridhaan Allah. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Khadijah ini keren banget ya. Beliau bukan hanya sebagai pengusaha yang sukses, tapi juga dermawan. Bagaimana kalau kita belajar untuk berbisnis seperti Bunda Khadijah? Coba kalian pikirkan, benda apa yang bisa kalian jual ya? Kalian boleh membuat bendanya sendiri atau mendapatkan bendanya. Kalian hitung dulu modalnya berapa. Lalu kalian ingin mengambil untung berapa. Dan ingat, barang yang kalian jual harus yang baik kualitasnya. Kalau yang buruk-buruk tidak dijual oleh Bunda Khadijah. Begitu pula dengan Nabi Muhammad tidak pernah menjual barang yang rusak. Kayak contoh nih, aku membuat proyek menjual es batu. Jadi aku masak dulu airnya, lalu setelah aku masak, aku masukkan ke dalam plastik. Lalu aku kemas dan aku masukkan dibekukan. Setelah jadi, aku akan menjualnya. Menjualnya berapa? Dihitung dari modalnya. Aku ngambil untungnya berapa. Nah, nanti dari situ kita belajar deh berbisnis. Kalian bisa membuat yang lainnya. Kira-kira apa yang bisa kalian buat? Atau kalian bisa mendapatkan barang dari orang lain lalu kalian jual kembali. Itu juga bisa. Yuk kita belajar berbisnis seperti Bunda Khadijah. Semoga Allah mudahkan selalu ya. Assalamualaikum.